Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tentu kita bersyukur kepada Allah, kita bisa bertemu, bertatap muka, bercerita-cerita, ya, bermuajahah, dan tentunya kita juga dalam rangka menuntut ilmu yang insya Allah ini adalah sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Jadi tolong umahat, ini semuanya umahat, insya Allah bisa dikecilkan suaranya, terus saya nggak fokus. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa disimak dengan baik, bisa disimak dengan seksama, dan bisa dipraktekkan. Ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah berjuang, telah berjihad, ya, berperang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya agama Islam. Pada kali ini kita akan membahas tentang mendidik anak secara Islami. Bagaimana sih mendidik anak secara Islami? Ya, kita ini orang Islam, kita punya anak. Lalu gimana mendidik anak secara Islami, secara yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Sebelum kita masuk judul, kita perlu tahu tentang gambaran judulnya. Yang pertama terkait mendidik. Apa itu mendidik? Apa itu mendidik? Ya, kita perlu tahu bagaimana kita ingin mendidik sedangkan kita tidak tahu apa itu mendidik. Jadi saya bawakan pengertian oleh Sa'di Al-Husari, at-tarbiyah ya at-tansyi' al-fardi qawiyul badan husnul khuluq sahihut tafkir mahabban liwatanihi. Jadi mendidik itu adalah mencetak seseorang agar kuat badannya, kemudian baik akhlaknya, baik pemikirannya, baik pola pikirnya, cinta kepada negaranya. Kalau negara aja dicintai, bagaimana orang tuanya? Pasti lebih dicintai. Nah, jadi mendidik itu benar-benar membuat anak kita itu badannya baik, kuat badannya, akhlaknya baik, kemudian pemikirannya juga baik. Kemudian di sini juga ada Herbert Spencer. Ini bahasa Arab bacanya agak-agak ini susah gitu. Jadi at-tarbiyah hiya i'dad al-fard liyuhyi hayatan kamil. Jadi mendidik itu adalah menyiapkan seseorang untuk menghadapi kehidupan yang sempurna. Kita dulu dididik sama orang tua kita untuk menghadapi zaman sekarang, zaman gadget, zaman internet. Nah, sekarang kita didik anak kita yang nanti jauh lebih dahsyat lagi fitnahnya, lebih dahsyat lagi ujiannya. Ya nggak mungkin kalau kita didikannya sama kayak ayah kita didik kita. Harus lebih mantap lagi, harus lebih bagus lagi. Kalau dulu mungkin kita cuma dihafalkan Al-Quran 30 juz ketika SMP. SD anak-anak kita harus bisa juz 30. Ya. Jadi yang namanya mendidik itu bukan hanya sekedar transfer ilmu. Bukan in class doang, kalau di dalam kelas transfer ilmu, sampaikan pelajaran, selesai. Bukan itu. Tapi mendidik jauh lebih luas, lebih syamil, lebih luas daripada hanya sekedar mengajar. Jadi yang namanya pendidik itu jauh lebih luas daripada pengajar. Pendidik pasti pengajar, dan belum tentu pengajar itu adalah pendidik. Ya, jadi pendidik ini adalah bagaimana kita mendidik anak di dalam pikirannya, di dalam badannya, di dalam ilmunya, di dalam akhlaknya. Dan ini yang sudah jarang, ya, susah mencari pendidik yang benar, mencari pendidik yang
pemahamannya bagus, pola pikirnya bagus, akhlaknya baik, maka perlu kita berusaha untuk mendidik sebaik mungkin. Kemudian mendidik anak. Apa sih anak itu? Kita taunya mungkin anak itu ya udahlah anak kecil gitu aja. Enggak, anak itu istimewa. Pertama adalah anugerah terindah. Anak itu anugerah terindah. Umahat banyak orang itu nunggu pengen hadirnya anak bertahun-tahun. Bahkan ada yang datang ke dokter ratusan juta untuk punya anak. Ini kita ada mungkin orang yang melihat baru nikah sebulan istrinya sudah hamil. Itu anugerah. Ada orang-orang di sana itu nunggu setahun belum dapat, oh baru setahun. Datang ke dokter baru setahun, lagi coba 2 tahun, baru 2 tahun. Ada kok saudara saya 5 tahun. Lagi terus ditunggu. Jadi anak itu adalah anugerah terindah. Tapi bukan hanya sekedar anugerah, bukan hanya sekedar karunia, tapi anak juga adalah amanah. Amanah. Bisa nggak kita mendidik anak-anak kita? Bisa nggak kita mengajarkan Al-Quran, hadis kepada anak-anak kita? Amanah. Jadi itu karunia, anugerah terindah juga amanah buat kita, yang nggak mungkin tidak ditanya sama Allah. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian adalah memimpin di dalam diri kalian. Termasuk seorang ayah adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Ibu juga begitu. Pemimpin bagi rumah-rumah suaminya, bagi anak-anaknya. Ditanya nanti. Nah, ini juga bukan hal yang mudah. Kemudian anak juga adalah perhiasan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak itu perhiasan dunia. Siapa yang gak senang kalau kita punya anak, anaknya solih? Siapa yang gak senang kalau anaknya itu hafal Quran juz 30 atau bahkan juz 30 juz? Ini perhiasan dunia. Jadi anak itu adalah sebuah perhiasan di dunia kita. Kemudian anak juga adalah aset dunia dan akhirat. Jadi aset itu bukan harta. Harta itu malapetaka buat kita sebenarnya. Kalau kita nggak pakai, kita tabungin, terus kemudian kita meninggal, kita ditanya. Padahal duitnya nggak kita pakai, dibagi nanti, diwarisin. Maka anak ini adalah aset dunia dan akhirat. Kata Nabi SAW, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang saleh. Kita ketika masih hidup aja punya anak yang saleh, itu aset banget buat kita. Senang ngelihatnya. Kalau udah meninggal juga aset buat kita, didoakan, dikirimkan pahalanya, dimintakan ampunnya. Ini aset. Tinggal kita bagaimana mau menjadikan aset atau tidak anak kita, mau dididik atau tidak anak kita. Kemudian anak juga adalah sebagai penerus yang mewarisi kita. Makanya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu meminta sama Allah agar diberikan anak untuk menjadi penerus dakwahnya, estafet dakwahnya. Kalau anak itu bukan penerus, itu nggak akan ada tuh yang namanya bakso kembang sari sejak 1999. Iya kan? Sate Marangi sejak tahun 1100 misalnya. Itu siapa kalau bukan penerusnya? Anaknya yang meneruskan.
Oh, aku nih jualan bakso misalkan, ya. Juragan tahu, juragan tempe. Saya pengen anak saya bisa mewarisi, ambil ilmu saya, bahkan nanti lebih baik lagi. Itu penerus anak-anak kita. Jadi anak-anak itu bukan hanya sekedar anugerah terindah. Dan yang terakhir, anak itu adalah jerih payah orang tua. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Susah didik anak itu, susah. Kita harus nabung, harus rela mengeluarkan fulus, uang, meluangkan waktu pagi, siang, malam. Itu jerih payah kita. Kata Imam Syafi'i apa? Kalau kita pengen dapetin ilmu, harus keluar harta, harus dengan waktu yang lama, harus dengan guru. Ya, ini juga termasuk jerih payah orang tua. Mendidiknya susah. Kalau nanti nangis bagaimana? Dijajanin atau mungkin bagaimana cara mendiamkannya, cara mengatasinya bagaimana? Ini adalah termasuk jerih payah orang tua. Ya. Lalu kapan kita mulai mendidik anak kita? Mulai kapan sebenarnya kita itu mendidik anak kita? Ini ada 4 tahapan dalam mendidik anak. Usia 0 sampai 7 tahun. Sebenarnya ada fase sebelum ini. Fase tatkala kita ini memilih pasangan. Seorang laki-laki memilih pasangannya yang nanti seorang perempuan ini menjadi madrasatul ula, menjadi madrasah yang paling pertama bagi anaknya. Jadi fase sebelum usia 0 sampai 7 tahun adalah fase kita memilih pasangan. Berbobot enggak pasangan kita? Berkualitas enggak pasangan kita? Solih enggak pasangan kita? Kira-kira bisa membawa kita ke surga atau tidak? Baru masuk ke dalam tahap yang ini, usia 0 sampai 7 tahun. Usia 0 sampai 7 tahun memanjakan, mengasihi, menyayangi dengan kasih sayang tiada batas. Jadi kita bisa bilang di fase ini, usia 0 sampai 7 tahun adalah fase anak itu jadi raja. Kok bisa jadi raja, Ustaz? Iya. Kalau anaknya lapar, siapa yang nyuapin? Ibunya. Ya, jadi anak ini di dalam usia 0 sampai 7 tahun adalah fase menjadi raja. Harus dimanja, dikasihi, disayangi dengan kasih sayang tanpa batas. Bagaimana dulu Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada Hasan dan Husain. Cucunya Nabi Muhammad SAW, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau sujud, itu dimainin kepalanya, dimainin pundaknya Nabi sama Hasan dan Husain. Ketika itu masih umurnya ya umur 0 sampai 7 tahun. Sampai Nabi itu enggak mau mengganggu mainannya dia. Sujudnya sampai lama sekali. Ini menunjukkan bahwa kita perlu memanjakan, mengasihi anak di usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian fase berikutnya usia 7 sampai 14 tahun adalah menanamkan kedisiplinan serta tanggung jawab pada anak. Ya, ini penting umur-umur sekarang. Ya, mungkin anak SD kita perlu tanamkan kedisiplinan, tanamkan tanggung jawab pada anak. Tentu yang paling utama adalah urusan akhirat. Contoh misalkan, nah hari ini udah sholat, hari ini sudah murojaah, hari ini sudah baca Al-Quran, hari ini sudah zikir pagi, ditanyakan. Baru setelah itu baru urusan dunianya. Bahkan di antara mendidik disiplin anak itu, Nabi SAW perintahkan di umur 7 tahun
sholat di masjid bagi yang laki-laki. Kalau nggak mau, boleh dipukul. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab. Ketika dia tidak disiplin, dia harus tanggung jawab. Ada hukumannya, dipukul. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Dan di umur 7 sampai 14 tahun ini fase kita bisa bilang anak itu adalah prajurit. Kita suruh-suruh masih mau. Tolong beliin ini di pasar, tolong beliin ini di warung misalnya. Ya, prajurit. Kita disiplinkan, ayo sholat. Nggak mau sholat, rotan udah melayang nih. Gitu. Nggak mau sholat, sapu udah diangkat sama ayahnya, sama ibunya. Iya. Kemudian fase berikutnya, fase usia 15 sampai 21 tahun adalah mulai menjalin pendekatan yang bersifat perkawanan, diskusi, serta membicarakan tentang sesuatu yang membahayakan dan sesuatu yang bermanfaat. Jadi usia 15 sampai 21 tahun itu anak dijadikan teman, curhat satu sama lain, cerita. Udah bukan fasenya prajurit lagi. Kadang kalau anak udah umur segini disuruh tuh, suruh belanja gitu, nggak mau, itu kan ada adik aja suruh gitu kan. Ini terjadi. Jadi usia 15 sampai 21 tahun itu adalah perkawanan, dijadikan teman, diajak diskusi. Bahkan orang tua itu jangan segan-segan untuk menanyakan masalah pribadinya. Itu ya silahkan, gak apa-apa. Ya, karena discuss, dianggap ini adalah teman kita, sahabat kita. Kemudian fase yang terakhir usia 21 tahun lebih, yaitu memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada anak dengan memberikan kebebasan. Maksudnya kebebasan itu adalah anak itu sudah paham mana yang baik, mana yang buruk. Maka orang tua bisa memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada anak. Dan orang tua itu hanya mengarahkan. Misalkan di dalam umur 21 ke atas, mungkin dalam pernikahan misalkan, orang tua hanya mengarahkan. Silakan, anak mau milih yang mana, mau pilih yang ini, mau pilih yang itu, monggo silakan. Anak lebih tahu. Ini di fase yang terakhir. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara mendidik? Tadi kan tahapan mendidik anak. Sekarang bagaimana cara mendidik? Tentunya mendidik harus sesuai dengan tuntutan Nabi, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini adalah teladan kita. Yang pertama adalah dengan kelembutan. Kelembutan karena tabiat anak-anak adalah mereka mencintai orang tua yang lemah lembut. Kemudian yang kedua adalah memberikan contoh. Orang tua harus memiliki akhlak yang baik terlebih dahulu sebelum mengajari anaknya berakhlak baik. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang baik. Lingkungan berpengaruh sangat besar di dalam pembentuk perubahan. Kemudian yang keempat adalah mendoakan. Berdoa untuk kebaikan anak adalah salah satu ciri hamba Allah yang saleh. Jadi ini cara mendidik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4: kelembutan, kemudian memberikan contoh, lingkungan yang baik, dan mendoakan. Yang pertama tentang kelembutan. Ya, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih." Jadi Allah itu mencintai kelembutan di dalam segala hal. Ya, baik muamalah, mendidik, komunikasi, berinteraksi, bergaul, semuanya itu Allah cinta dengan kelembutan. Kemudian
juga dari sahabat Jarir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi bersabda, siapa yang dihalangi dengan kelembutan maka dia tidak bisa berbuat kebaikan. Jadi asas kebaikan itu adalah dengan kelembutan. Kemudian dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kalau sesuatu dan sesuatu ini ada kelembutan di dalamnya, maksudnya mungkin seseorang dan seseorang ini punya kelembutan, maka tidak akan ada kecuali kelembutan ini menghiasi sesuatu tersebut. Menghiasi sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Sebaliknya, tatkala sesuatu atau seseorang itu tidak punya kelembutan, maka dia akan merusak semuanya. Yang ada malah jadinya rusak, bukan kebaikan di dalamnya. Ya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang kelembutan. Karena memang anak itu tabiatnya senang kepada yang lemah lembut orang tuanya, yang senang bantu anak, senang memperhatikan anak. Sebisa mungkin kita itu kalau memberikan instruksi nggak usah pakai teriak, nggak usah pakai amarah, bahkan penuh dengan hikmah dan kesabaran. Contoh misalkan, contoh ayahnya ini keras. Kalau nyuruh sukanya marah-marah. Tapi kalau sama bundanya lembut, adem kalau ngomong. Kalau nyuruh enak didengar. Kira-kira anak itu cinta sama ayah sama ibu? Sama ibu. Sebaliknya tatkala ayah itu baik sama anak, gak pernah marah, perhatian sama anaknya, dan ibunya itu kalau nyuruh anaknya pakai marah-marah, cerewetnya minta ampun. Kira-kira anak itu senang sama ayah apa sama ibunya? Sama ayahnya. Pasti itu. Dan anak itu di fase-fase yang umur 7, 14 tahun atau 0 sampai 17 tahun, 0 sampai 7 tahun itu adalah fase anak itu main-main, hiburan. Tapi di dalam fase itu juga waktu yang baik di dalam mendidik anak, untuk menanamkan adab yang baik, akhlak yang baik. Maka orang tua itu perlu memanage waktu, membagi waktu. Kapan waktunya main, kapan waktunya belajar, kapan waktunya murojaah. Itu harus dibagi, dimanage. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat anak-anak itu cinta kepada orang tua yang penuh kelembutan, maka cintanya ini tadi memberikan kekuatan untuk taat sama orang tuanya. Contoh lagi, ayahnya ini lembut sama anaknya, tapi ibunya ini keras sama anaknya, sukanya marah-marah, sukanya ngomel-ngomel, kalau ngomong nadanya teriak kencang-kencang di depan anaknya, padahal anaknya di depannya dia. Ada kan? Ada begitu. Itu anak bakal nurut sama ayahnya. Ayahnya pulang kerja, nggak pakai disuruh, langsung dicitin ayahnya. Meskipun ada maunya, mungkin minta duit, minta jajan, tapi dia tahu ayahnya nggak akan marah. Lembut ayahnya, baik, suka perhatian. Sebaliknya, kalau ibunya, jangankan nyuruh, jangankan nggak disuruh aja nggak mau kadang-kadang. Karena ibunya ya galak gitu kan. Ibu aku galak gitu. Ibu aku tuh cerewet, kasar gitu. Nah ini maka perlu. Bahkan kadangkala anak itu menjadi suka dusta karena dia takut sama orang tuanya. Nah, kamu dari mana? Dusta dia. Padahal dia itu sebenarnya pengen jujur, tapi karena takut orang tuanya galak, orang tuanya suka marah-marah, dusta, bohong. Ya. Oke. Kemudian ini perlu diperhatikan. Memang lembut itu penting, tapi kelembutan tidak berarti meniadakan hukuman pada saat yang diperlukan. Ya, jadi boleh
Lembut itu bukan berarti kita nggak hukum, bukan berarti kita nggak tegas. Lembut, iya oke lembut, tapi harus tegas. Tapi ada waktunya. Ya. Hukuman itu digunakan secara bijak, secara profesional. Ya. Nggak benar kalau misalkan anak salah dihukum, anak salah dihukum. Itu juga nggak benar. Jadi anak itu dihukum kalau kita sudah melakukan kelembutan, kita sudah nasehatin, baru kita hukum. Ya. Jangan baru salah dikit hukum, baru salah dikit hukum. Tidak demikian. Bahkan hukumannya juga itu harus memberikan manfaat. Kalau orang tua memberikan hukuman dengan pukulan, kira-kira manfaat apa enggak? Enggak manfaat. Enggak akan ada manfaat, apalagi mukul kepalanya, tempeleng kepalanya. Enggak ada manfaatnya. Maka ketika anak itu salah, berikan hukuman yang manfaat. Misalkan contoh, anak ini sering suka nonton televisi atau main HP, nggak inget waktu, nggak inget sholat, nggak inget bantuin orang tuanya, bisa kasih hukuman yang bermanfaat. Nah, kalau kamu sudah ditentuin waktunya, misalkan main HP-nya waktu libur aja, dari pagi sampai jam 8 misalkan. Setelah itu kamu nggak boleh main HP, nggak boleh nonton TV. Kalau kamu mengulangi atau melebihi, melanggar, kamu murojaah dari surat ini sampai surat ini sama bunda. Itu kan manfaat. Besok dia begitu lagi, tambah murojaahnya lebih banyak lagi. Besok lagi tambah 1 juz kamu murojaah. Iya, itu ada manfaatnya. Jadi hukuman itu bukan hanya sekedar hukuman, pokoknya anak itu takut sama kita, bukan. Itu kan. Salah dikit pukul, salah dikit tempeleng gitu, bukan. Ada manfaatnya, harus ada manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan contoh. Orang tua harus memiliki akhlak yang baik terlebih dahulu sebelum mengajari anaknya berakhlak baik. Kalau menginginkan anak yang solih, orang tua juga harus memperbaiki diri. Bukan hanya ia berharap anaknya jadi baik, sedangkan orang tuanya sendiri masih terus bermaksiat, masih susah sholatnya, masih enggan nutup aurat. Ya. Bahkan dahulu itu para orang-orang zaman dahulu yang belajar sama sahabat. Jadi Rasul generasi terbaik, kemudian sahabat, kemudian pengikutnya sahabat yang belajar sama sahabat. Salaf gitu ya, orang-orang yang mengikuti sahabat itu sampai mereka itu menambah sholatnya agar anaknya itu jadi soleh. Disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam jilid 1 halaman 467, la azidanna fi sholati min ajlika, kata Sa'id ibn al-Musayyab, wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karenamu, agar kamu jadi soleh. Bukan riya maksudnya, bukan dia ibadah buat anaknya, bukan. Ibadahnya untuk Allah, tapi dia ingin mensolihkan dirinya agar anaknya jadi soleh. Kalau orang tuanya punya perilaku yang baik, anaknya insya Allah ikut menjadi punya perilaku yang baik. Ada kisah juga di dalam Al-Quran, kisah 2 anak yatim yang mendapat penjagaan Allah karena ayahnya itu adalah orang yang soleh. Ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa nyebutin? Di surat apa aja, gak usah ayatnya deh. Nanti yang bisa jawab ada door prize-nya, ada hadiahnya. Hadiahnya nyusul tadi. Siapa tahu hadiahnya BMW beneran loh. Surat apa? Ada yang tahu? Al-Kahfi, mumtaz. Siapa itu? Hah? Ummu Naura. Oke, mumtaz. Hadiahnya nyusul ya. Ingetin, kalau lupa ingetin. Kalau lupa lagi ingetin lagi. BMW kuncinya doang, mobilnya enggak ada. Iya, ayatnya adalah wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Ayahnya soleh, anaknya dapat, bahkan cucunya dapat. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan
ya, menafsirkan ayat ini bahwa bukti, ayat tadi itu adalah bukti tatkala tatkala kita itu solih, maka anak itu akan terpengaruh dengan kita. Cucu kita, anak kita akan mendapatkan efek dari kesolihan kita. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Apalagi ini masalah dunia, masalah harta. Allah simpen, Allah jaga. Di dunia aja Allah jaga hartanya buat orang yang solih, anak-anaknya orang solih. Nah, kalau kita solih, anak-anak kita dijaga sama Allah, hartanya udah dijaga. Cuman dunia ini, bagaimana nanti di akhirat dapat syafaat, dapat ampunan, dapat doa. Apalagi kalau anaknya penghafal Al-Quran, dipakein mahkota nanti. Maka ini adalah cara mendidik yang kedua, yaitu memberikan contoh. Kita kasih contoh. Seorang orang tua itu suka, misalkan contoh ya, menonton televisi, megang gadget setiap hari. Kemudian dia menginstruksikan anaknya, perintahkan anaknya, "Nak, jangan main HP terus. Nak, jangan nonton TV terus." Kira-kira anak gimana? Iya kan, perlu contoh. "Nak, jangan main HP terus." Tapi ayah sambil gini, "Nak, jangan main HP terus." Sering kita lewat itu, sering kita ketemu sama orang ya. "Nak, jangan main HP." Anaknya malah nyeletuk, "Bunda aja main HP." Itu contoh. Contoh lagi. Ini terjadi memang ini. Misalkan ayahnya atau bundanya ngajarin anaknya, "Nak, kalau beli snack, beli jajan, bukanya pakai tangan di tengah. Ya, jangan pakai gigi. Jangan pakai gigi." Suatu saat ayahnya buka pakai gigi. Kira-kira anak itu dengerin ayahnya atau ngelihat perilakunya? Iya. Pokoknya anak itu peniru handal katanya. Dan itu ya terjadi. Maka kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Ya, ini salah seorang ulama mengatakan kepada guru anak-anaknya. Ya. Jadi dia ulama ini, orang yang berilmu ini punya anak. Dia berkata kepada guru-guru anaknya, "Hal pertama yang harus Anda lakukan untuk mendidik kesolihan anak-anak saya adalah membuat diri Anda menjadi solih. Karena kesalahan mereka adalah bentuk mencontoh dari kesalahan Anda. Hanya perbuatan baik saja yang harus Anda lakukan dan tinggalkanlah perbuatan yang jelek di hadapan mereka." Guru dituntut jadi malaikat, gak boleh salah pokoknya. Ini guru. Berapa jam sih ketemu guru? Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, 5 jam, 6 jam. Itu guru dituntut untuk jadi soleh. Maka harusnya orang tua dituntut jauh lebih soleh apa enggak? Jauh lebih soleh. Orang gurunya aja disuruh soleh, gurunya aja disuruh baik, maka orang tuanya harus jauh lebih baik. Kan interaksinya lebih banyak daripada gurunya. Lah wong gurunya ketemu 2 jam, 3 jam, 4 jam, disuruh baik, gak boleh melakukan kesalahan apapun. Ya orang tuanya harus jauh lebih baik. Yang ketemunya setiap hari, setiap jam. Maka cara yang paling tepat untuk meluruskan anak-anak harus dimulai dengan melakukan perubahan sikap dan perilaku dari kedua orang tua. Begitu pula dengan merubah sikap dan perilaku kita kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan berbuat baik dan taat kepadanya serta menjauhi sikap durhaka kepadanya. Karena hakikatnya kita ini semua anak. Meskipun sudah tua, kita ini anak sebenarnya. Masih dianggap anak meskipun sebenarnya udah jenggotan, udah punya anak, ya, tetap dianggap sama orang tua gitu, kamu itu anak masih kecil. Maka kita harus perbaiki hubungan kita terhadap kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang baik.
Lingkungan mempunyai pengaruh sangat besar di dalam membentuk dan menentukan perubahan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada generasi muda dan anak-anak. Keluarga adalah lingkungan pertama dan mempunyai peranan penting dan pengaruh yang besar dalam pendidikan anak. Karena keluarga merupakan tempat pertama kali bagi tumbuh kembangnya anak, baik jasmani maupun rohani. Keluarga sangat berpengaruh dalam pembentukan akidah, mental, spiritual, kepribadian, serta pola pikir anak yang kita tanamkan pada masa-masa tersebut, yang akan terus membekas pada jiwa anak dan tidak mudah hilang atau berubah sesudahnya. Lingkungan ini penting apa enggak? Penting. Ingat enggak ceritanya yang orang membunuh 99 orang? Ingat ceritanya? Ingat. Jadi Alkisah dulu itu ada orang membunuh 99 orang. Akhirnya kemudian dia mendapatkan hidayah, ingin bertaubat, dan ternyata orang yang ditemuin ini salah, bukan ulama. Akhirnya dibunuhlah jadi 100. Dan kemudian dia mencari ulama yang benar-benar ulama. Disampaikan apa? Kamu bisa bertaubat, kamu diterima taubatnya dengan syarat kamu harus pindah dari lingkungan yang tadi kamu tinggal ke tempat yang baik. Hijrah, pindah, cari lingkungan yang baik. Itu syaratnya kalau kamu mau diterima taubatnya. Ya, jadi lingkungan itu benar-benar mempengaruhi kita, mempengaruhi anak, mempengaruhi dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita itu? Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, pasti minimal kita kecipratan baiknya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk, ya pasti juga kecipratan buruknya, pasti. Maka anak itu adalah merupakan anugerah, ya, karunia, nikmat dari Allah yang paling besar, yang harus kita pelihara sehingga tidak terkontaminasi, tidak tercampuri dengan lingkungan. Maka orang tua wajib membimbing, mendidik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhkan anak-anak dari pengaruh buruk lingkungan dan pergaulan. Kemudian yang keempat adalah mendoakan anak. Ini cara mendidik yang berikutnya. Yang keempat, yang terakhir adalah mendoakan anak. Wajib bagi orang tua untuk senantiasa memanjatkan doa tanpa henti, terutama pada waktu-waktu mustajab, seperti saat sepertiga malam, ya, saat sepertiga malam terakhir, saat sujud, dan pada hari Jumat nih, hari ini nih. Perbanyaklah meminta kepadanya agar menjadikan anak-anak yang soleh dan agar membimbing mereka ke jalan yang lurus. Berdoa untuk kebaikan anak adalah salah satu ciri hamba Allah yang soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya, artinya hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami yang akan menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa." Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan tafsir ini dalam kitab Taisirul Karim Al-Mannan fi Tafsir Kalamir Rahman, halaman 587. Beliau mengatakan bahwasanya tatkala ada orang yang berdoa dengan ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ini ada indikasi kuat bahwa mereka yang berdoa ini pengen melihat istrinya itu soleh, melihat anak-anaknya itu soleh, taat sama Allah, berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, dan sebenarnya ini akan kembali ke diri mereka sendiri. Kalau istrinya soleh, kembali nggak ke keluarga? Kembali ke kita. Kalau anaknya soleh, kembali nggak ke kita? Kembali ke kita semuanya. Bahkan sebenarnya itu bukan hanya kembali ke kita saja, tapi kembali kepada umat Islam. Coba bayangin kalau ada satu orang soleh di lingkungan kita, bisa nggak mewarnai? Bisa.
Bisa nggak menasehati? Bisa. Ya, jadi tatkala kita doa seperti ini, itu kembali kepada kita, bahkan kembali kepada umat Islam. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan doa itu adalah sangat penting. Di antaranya adalah doa sebagai peredam murkanya Allah. Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Sombong, gimana Allah nggak marah? Nggak berdoa, nggak butuh sama Allah, marah Allah. Maka dengan kita berdoa itu meredamkan marahnya Allah. Dan bahkan laisa syai'un akram 'ala Allah ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Dan yang lebih penting adalah sabda Nabi, ada 3 doa yang tidak akan terkabul. Tidak terkabul. Maksudnya adalah mustajab. Kata Nabi, salatu da'wat mustajabat la syakka fihinna, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. 3 doa yang tidak akan tertolak oleh Allah, mustajab. Yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Kemudian doanya musafir, orang yang bepergian, dan doa yang orang yang dizalimi. Ya. Tanpa doa sangat tidak mungkin tujuan mendapatkan anak solih bisa terwujud. Karena kesolihan didapati dengan taufik dan petunjuk Allah. Karena hidayah di tangan Allah, tentu kita harus banyak memohon kepada Allah. Ada banyak contoh-contoh doa yang bisa kita amalkan dan sudah dipraktikkan oleh para nabi di masa lalu. Ya, termasuk diantaranya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Juga doa yang tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Itu juga doa yang diajarkan Nabi. Juga disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini juga doa-doa yang diajarkan oleh para nabi. Mungkin kita lihat anak kita sekarang nakal gitu ya. Anak kita ini susah diatur. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah, selalu memohon kepada Allah, karena hidayah, taufik itu semua ada di tangan Allah. Bisa jadi kedepannya dia menjadi orang saleh, bisa jadi kedepannya dia menjadi ulama, bisa jadi kedepannya dia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Islam, bagi orang tuanya tentunya. Kisah kekuatan doa mustajab. Mungkin tadi bilang, masa sih Ustaz doa aja bisa diijabahi? Ya, kita bawain kisah nyata, asli, terjadi. Kisahnya Imam Bukhari. Ada yang tahu kisah Imam Bukhari? Kenapa tuh? Iya benar, dia buta. Allah mengembalikan nikmat penglihatannya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dulu kecil itu buta matanya, gak bisa melihat. Kemudian ibunya ini berdoa terus pagi, siang, sore, malam, berdoa terus. Sampai suatu malam di dalam mimpi ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa. Subhanallah. Dan ternyata ketika pagi harinya dilihat, anaknya itu udah bisa melihat, udah kembali pandangannya. Ini cerita disebutkan di dalam kitab Hadyusari Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Silahkan dibuka, dicari ceritanya. Bagaimana kekuatan doa seorang orang tua untuk anaknya. Ustaz, itu kan mungkin cerita yang zaman jadul Ustaz, zamannya ulama-ulama dulu Ustaz. Oke, kita bawain cerita yang sekarang. Syekh Sudais. Tahu ceritanya Syekh Sudais? Allah jadikan sebagai imam Masjidil Haram.
Kita cerita sedikit. Dulu itu Syekh Sudes ketika masih kecil, ya namanya anak kecil main biasa main. Ketika itu lagi main tanah. Bersamaan dengan itu ibunya sedang menyiapkan hidangan untuk tamu. Ada tamu mau datang ke rumah. Dia siapkan tuh makanan. Udah siap makanannya, tapi tamu belum datang. Saya sudah lewat bawa pasir. Tahu-tahu di makanannya ditaruhin pasir, taburin pasir sama dia. Gitu. Coba. Pasir loh, bukan mainan. Kalau mainan bisa kita ambil. Pasir, gimana kita ambilnya? Apalagi kalau kuah. Gimana itu? Udah gak bisa dimakan. Ibunya marah. Ibunya marah dengan mengatakan, "Idhab ja'alakallahu imamam lil haramain." Pergi kamu. Semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Setiap hari itu saya sudah itu dipanggil sama ibunya, "Ya imaman haramain, wahai imam haram. Wahai hafizul Quran." Itu panggilan ibunya sama saya Sudes. Subhanallah. Ternyata itu berefek dan terkabulkan. Saya Sudes masih hidup sekarang. Kalau nggak percaya tanya. Berangkat umroh, beli tiketnya, tanya. Bener nggak? Masya Allah gitu loh. Ini doa, panggilan kesayangan. Ya Imam Masjidil Haram, dipanggil seperti itu oleh ibunya. Bahkan disebutkan Syekh Sudes ini hafal Al-Quran ketika umur 12 tahun. 12 tahun sudah hafal Quran. Kelas berapa itu? Kelas 6 SD. Hafal Quran. Bahkan punya suara yang merdu. Bahkan bukan hanya sekedar menghafal Quran, beliau juga ulama, doktor, punya ilmu yang banyak. Kita juga pernah istifadah sama beliau ketika di Madinah. Jadi datang dari Mekah, adain kajian di Madinah, kita datang. Masya Allah. Ini sebuah keistimewaan. Berkat apa? Doa seorang ibu. Doa. Lalu apa faktor yang sangat mempengaruhi pendidikan anak? Ya, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pendidikan anak. Yang pertama adalah rumah. Pasti, yang pertama adalah rumah. Jadi rumah itu adalah tempat pendidikan pertama kali bagi seorang anak. Dan merupakan tempat yang sangat berpengaruh terhadap pola hidup seorang anak. Kalau keluarganya di rumahnya itu hidup Al-Quran, hidup sunnah-sunnah Nabi, ya, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah dan menjadi pemberani. Pemberani dalam mengerjakan sholat, di dalam menghafalkan Al-Quran, dalam belajar ilmu agama. Maka hendaknya kita semuanya berusaha memperbaiki kondisi rumah kita. Bacain Al-Quran di dalamnya. Kata Nabi apa? Rumah yang tidak dibacakan surat Al-Baqarah itu banyak setannya. Maka bacakan surat Al-Baqarah biar lari itu setan. Jangan jadikan rumah kita sarang setan. Juga termasuk kita menjaga percekcokan antara suami dengan istri. Jangan sampai anak itu tahu. Ada apa itu iklan? Ada iklan. Iya. Jadi jangan sampai anak itu tahu kalau orang tuanya sedang cekcok, sedang marah-marahan. Apalagi marah-marahan di depan anaknya. Itu mempengaruhi mental. Mempengaruhi psikis anaknya. Maka kalau kita marah-marahan, ya udah marah aja udah. Tapi jangan di depan anak. Di kamar ya kita marahan, di kamar marahan. Tapi depan anak ya biasa aja, baik-baik aja gitu. Jangan ditampakkan. Karena yang namanya rumah tangga nggak mungkin adem ayem, nggak mungkin nggak marah-marah, pasti ada marahnya pasti. Kemudian faktor berikutnya adalah sekolah. Ya, sekolah ini merupakan lingkungan baru bagi anak. Ya, tempat bertemu anak itu dengan teman-temannya, ratusan, puluhan teman-teman yang baru bagi mereka, ya, yang
beda latar belakangnya, beda status sosialnya, beda sukunya, beda sifatnya, ya. Maka dengan sekolah, anak itu bagaimana bergaul sih? Bagaimana sih anak itu bisa berinteraksi dengan temannya? Bagaimana sih seharusnya saya berakhlak kepada teman saya? Bolehkah saya memukul teman saya? Bolehkah saya menghina teman saya? Ini perlu diajarkan di dalam sekolah. Dan seorang pengajar, seorang guru harus membekali diri dengan ilmu agama yang sahih, yang benar, sesuai dengan pemahaman para sahabat yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah berlaku di Islamiyah. Jadi setiap guru yang di sini punya basic ilmu agama, meskipun guru tematik. Jadi guru agama pasti punya ilmu agama, dan guru tematik juga punya basic ilmu agama. Jadi yang masuk ke dalam sini, guru ataupun tendik, tenaga pendidikan, semuanya itu kenal dengan agama. Kenal agama, kita tes, kita terima. Jadi pertama itu ditanya, kenal nggak agama? Faham nggak dengan agama? Ditanya dulu, Allah di mana? Kalau tanya jawabannya kurang sesuai, ya kita mohon maaf. Dan ini sudah berlaku di sini. Dan yang tidak kalah penting adalah di dalam bentuk kepribadian anak di sekolah adalah kurikulum pendidikan. Ya, tentunya sesuai dengan agama, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita di sini di Islamiyah juga sudah menerapkan itu. Buku-bukunya, diniyahnya, kemudian pengajarnya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Kemudian faktor berikutnya adalah televisi. Kita tahu televisi ini punya dampak yang berbahaya kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita. Itu banyak sekali dampak bahayanya, ya. Jadi sebenarnya mereka itu orang-orang barat, orang-orang non-muslim, itu tuh pengen menyerang Islam. Ghazwul fikr, ya, perang pemikiran. Dibuatlah televisi, acara-acara yang kurang lah, yang tidak berbobot, untuk merusak orang Islam. Ya, contoh sekarang misalkan ada film-film horor, film-film mistik. Habis nonton film horor, kira-kira anak berani ke kamar mandi? Jangankan anaknya, ibunya aja mungkin takut gitu. Ini merusak akidah. Ini merusak akidah ini. Bener. Nonton horor, ke kamar mandi takut. Malam-malam bangun mau kamar mandi, bangunin ibunya, anterin kamar mandi, padahal udah kelas 2 SD, kelas 3 SD. Ini punya pengaruh besar dalam pendidikan anak-anak kita. Kemudian internet, ya, semakin hari, ya, terlihat internet itu, yang menguasai adalah orang-orang non-muslim, orang-orang barat yang ingin merusak orang Islam, menjauhkan orang Islam itu dari fitrahnya. Ya kita tahu lah internet isinya apa. Media yang telah menyumbangkan banyak dampak negatif terhadap kaum muslimin. Kemudian juga gadget, telepon atau HP. Ini juga, ini gak diragukan lagi. Ini sangat mempengaruhi pendidikan anak. Kita lihat ada aplikasi-aplikasi yang gak mendidik, TikTok, apalagi banyak lah pokoknya. Jadi 3 hal ini, televisi, internet, telepon, gadget, itu bagaikan pisau. Kalau kita bisa menggunakannya, aman. Kalau pisau dipakai di dapur buat motong bawang, bagus. Tapi kalau pisau digunakan untuk motong diri kita sendiri, ya hancur, salah. Sama kayak televisi, internet, telepon. Kalau kita bisa menggunakan ini semuanya dengan baik, dengan cerdas, maka aman. Tapi tatkala kita gunakan internet, gunakan gadget untuk hal yang diharamkan Allah, untuk hal yang dilarang oleh Allah, rusak kita. Begitu juga anak-anak kita.
Kemudian bagaimana mewujudkan integrasi pendidikan sekolah dan rumah. Ya. Pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan semua lingkungan. Satu adalah lingkungan keluarga. Tadi kita sebutkan di awal, keluarga itu memiliki peranan yang sangat penting. Sangat penting. Karena itu adalah madrasatul ula, pertama bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Kalau kita punya lingkungan yang baik, lingkungan masyarakat yang baik, maka anak ketika berinteraksi dengan masyarakat yang baik, karakter anak juga terbentuk dengan baik. Sabar, pemaaf, baik. Sebaliknya tatkala lingkungan masyarakatnya itu buruk, kemudian kita melepaskan anak kita dengan lingkungan masyarakat itu, sekalipun di rumah kita ajarkan kebaikan, tapi lingkungan yang gak baik, rusak. Dan yang terakhir adalah sekolah. Jadi sekolah itu adalah lingkungan yang ketiga, ya, yang tatkala keluarganya baik, masyarakatnya baik, sekolahnya baik, aman. Tapi tatkala keluarganya nggak baik, masyarakatnya baik, sekolahnya baik, itu ada tidak keseimbangan. Maka perlu bersinergi bersama-sama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah. Maka tatkala ada masyarakat yang berasumsi atau mempersepsikan bahwa sekolah merupakan satu-satunya lingkungan pendidikan yang bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan anak bangsa, maka nggak akan bisa terwujud. Kalau semua menitik beratkan kepada pendidikan di sekolah, pokoknya anak aku udah disekolahin, udah terserah lah, aku mau di rumah, mau lingkungan terserah, pokoknya aku udah sekolahin, sekolah bagus, sekolah Islamiyah. Tapi ketika di rumah nggak dimurojaah, ketika di rumah nggak diajarin sholat, nggak akan sukses. Ya, maka termasuk kesalahan tatkala orang berasumsi pokoknya pendidikan semua yang bertanggung jawab adalah sekolah, titik. Bisa, harus berjalan bersama-sama keluarga, masyarakat dengan sekolah. Karena sekolah, guru itu hanya sebagai mediator, fasilitator yang mendorong peserta didik agar dapat belajar. Ya, keluarga, masyarakat, dan sekolah dapat berintegrasi dan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Orang tua dapat meningkatkan kualitas pendidikan dalam keluarga, masyarakat dapat dalam lingkungan masyarakat, sehingga sekolah juga dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Hal ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah karena tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Membangun komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan demikian, anak akan dapat mengembangkan bakat, mengembangkan minat dan potensinya melalui pendidikan di sekolah. Ya, perlu diingat, doa adalah faktor utama. Tanpa doa sangat tidak mungkin tujuan mendapatkan anak soleh bisa terwujud, gak akan mungkin. Yang ngasih soleh kan Allah, yang ngasih ilmu kan Allah. Kok kita nggak minta sama Allah? Mustahil, nggak akan mungkin terwujud. Karena kesolehan didapati dengan taufik dan petunjuk dari Allah. Selesai. Alhamdulillah wa alhamdulillah selesai. Ya udah capek. Ini kita pengen sebenarnya buka tanya jawab, tapi qadarullah saya ada jadwal lagi, harus pergi lagi gitu ya. Tapi ini dua, boleh lah, boleh. Dari kanan satu, dari kiri satu. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya angkat tangan. Monggo silakan. Ada yang bertanya? Oh iya, silakan. Kedengeran nggak? Oh sih.
Mm-mm. Misalkan anak ini udah tahu tadi bahwa kewajiban untuk sholat lima waktu, tapi dia nggak melaksanakannya, atau ada yang ditinggalkan dengan alasan kalau subuh masih pakai subuh atau bagaimana dengan kesibukannya masing-masing. Nah ini bagaimana dengan orang tuanya gitu, atau orang tuanya ini terkena imbas dosanya, bagaimana sedangkan orang tuanya ini seolah orang tua yang soleh. Oke. Iya. Untuk fase yang keempat tadi ya, 21 tahun lebih ke atas. Kalau dia meninggalkan sholat, tidak mengerjakan kewajiban gitu ya. Jadi sebenarnya anak itu amanah kita. Anak itu adalah tanggung jawab kita. Tapi hidayah itu bukan di tangan kita. Iya, hidayah bukan di tangan kita kan. Kalau hidayah di tangan saya balikin. Anak saya atau istri saya, orang tua saya pengen jadi soleh, semuanya saya balikin. Nggak bisa. Banyak cerita seorang nabi, anaknya durhaka, nggak beriman. Seorang anak beriman, Nabi Ibrahim, ayahnya nggak beriman. Jadi apa yang dilakukan orang tua adalah mengingatkan, menjelaskan, hanya itu. Ya, memaksa boleh, silakan dipaksa, dijelaskan dengan ancaman, dengan hukuman boleh, silakan. Tapi hidayah itu di tangan Allah. Sekali lagi, hidayah itu di tangan Allah. Kita nggak bisa maksain anak kita harus jadi soleh, pokoknya enggak. Kita berusaha semampu mungkin. Nabi Nuh kurang apa untuk mendakwahi anaknya? Sampai anaknya itu nggak soleh, kufur. Bahkan Allah katakan, itu bukan keluarga kamu, karena dia bukan orang soleh. Itu ya, jelas oh, jelas. Ayo. Ada lagi? Dari sebelah sini ada yang mau bertanya? Nggak ada, alhamdulillah. Udah ya? Cukup ditutup aja mas. Baik, jazakumullahu khairan pada Sotoris atas passionnya kali ini. Semoga passion dari beliau bisa bermanfaat ya untuk kita semua dalam mendidik anak kita. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, mempunyai adab dan akhlak yang baik terhadap orang tuanya, terhadap guru-gurunya.